Bang Si-hyuk mengungkap saat pertama kali merasakan popularitas BTS yang luar biasa dan kisah tak terhitung di balik naiknya grup tersebut menuju ketenaran global. Dalam episode terbaru You Quiz on the Block, ketua HYBE Bang Si-hyuk diundang sebagai tamu istimewa di mana dia berbicara banyak tentang perjalanan suksesnya dalam membentuk grup pemuncak tangga lagu BTS. Selama acara, Bang Si-hyuk berbagi bagaimana BTS pertama kali mulai mendapatkan perhatian di Amerika. Dia memulai dengan mengatakan 7 anggota semuanya punya bakat dan keterampilan unik mereka. Dan aku merasakan tanggung jawab untuk melakukan sesuatu dengan ketujuh anak dengan bakat itu. Dia menambahkan, orang-orang mempunyai kesalahpahaman bahwa BTS tidak melakukannya dengan baik pada awalnya, tapi BTS melakukannya dengan sangat baik sejak awal. Ini adalah cerita yang bagus untuk diceritakan ketika orang-orang mengatakan mereka tidak melakukannya dengan baik pada awal, tapi mereka berhasil pada awalnya di Amerika Serikat dan kembali. Tapi itu salah, mereka melakukannya dengan sangat baik dan memenangkan semua penghargaan Rookie of the Year. Yu Jae-suk bertanya, apakah ada momen di mana kamu merasa popularitas BTS luar biasa? Yang ditanggapi oleh Bang Si-hyuk, ada banyak kali. Pada tahun 2014, mereka menjadi artis pembuka untuk KCON di LA dan Los Angeles Times penampilan BTS dalam judul artikel mereka. Pada saat itu aku merasa ini adalah sesuatu yang berbeda. Jadi aku membagikannya dengan orang-orang di perusahaan, tapi mereka mengira aku bereaksi berlebihan. Dia melanjutkan, mereka menghubungkan antusiasmeku dengan kemunduran sebelumnya, dan karena peran manajerialku di dalam perusahaan, sebagai tanggapan, aku memutuskan untuk melepaskan tanganku dari perusahaan. Tahun 2015 adalah titik balik terbesar BTS dengan album mereka, The Most Beautiful Moment in Life. Sejak saat itu, aku tahu ini berbeda. Aku tahu kami harus menguji keadaan di Amerika. Aku merasa inilah saatnya untuk mulai mendayung ketika air sedang tinggi. Bang Si-hyuk kemudian berkata, perusahaan menolak permintaanku dan kemudian BTS merilis Fire dan responnya sangat bagus. Kami melihat hasil pencarian Google dan aku merasa kalau kami terus maju, maka kami bisa punya popularitas yang sama dengan One Direction ketika mereka berada di puncaknya. Bang Si-hyuk mengungkapkan, kemudian aku pikir takdir menuntun kita. Aku pikir akan terlalu sombong kalau aku mengatakan akulah yang membuat BTS. Setelah Fire, kami bersiap untuk tur dunia. 1,5 tahun untuk tur, jadi kami menggunakan strategi untuk menggunakan ketenaran. Kalau dipikir-pikir, ada kasus di mana seorang mengatakan seorang terkenal tapi mereka tidak tahu kenapa orang itu terkenal. Jadi kami menyiapkan ini dengan staf di Amerika. Ia melanjutkan, jadi kami menyebarkan berita tentang popularitas BTS di Amerika Selatan dan Amerika Utara. Ketika BTS mendarat di New York City, maka orang-orang akan mulai bertanya-tanya siapa mereka meskipun mereka tidak tahu siapa mereka. Kami menjalankan TV dan promosi radio, jadi orang-orang di New York City ingin tahu siapa BTS. Saat BTS pergi ke LA, orang-orang tidak terlalu mengenal BTS, tapi orang-orang mengatakan bahwa mereka populer. Begitu banyak selebriti yang datang ke konser mereka dan ini menyebar melalui media sosial. Netizen Korea terkesan dengan kemampuan Bang Si-hyuk dalam meramalkan popularitas BTS dan menggunakan berbagai strategi. Tapi netizen juga memuji kesetiaan anggota BTS pada perusahaan. Mereka berkomentar, karakter baik ketujuh anggota memainkan peran besar. Mereka tidak menuntut perusahaan tersebut hanya karena mereka mendapatkan popularitas di Amerika Serikat, dan mereka juga tidak menggunakan obat terlarang hanya karena mereka menjadi terkenal. Mereka tidak melakukannya, tidak terlibat dalam pelanggaran, mereka tidak bertengkar satu sama lain, tidak membual tentang kesuksesan mereka dan mendapat masalah, atau pergi ke suatu tempat dan melakukan kesalahan. Orang tua di Amerika diam-diam bersikap ketat dan konservatif dalam membesarkan anak-anak mereka. Kapan soal menyukai K-pop, mereka khawatir anak mereka mungkin seorang nerd. Jadi, berkat pesan sehat yang disampaikan BTS, mereka menjadi budaya yang bisa dinikmati anak-anak Amerika. Dan yang lain mengatakan, para anggota BTS telah melalui begitu banyak hal, mereka punya begitu banyak hal untuk direnungkan, dan melalui banyak kesulitan hingga pada titik di mana para anggota ingin berhenti. Jungkook mendapat perhatian karena pakaian bandaranya, punya reaksi paling tak terduga saat dipuji. Jungkook mendapat perhatian karena pakaiannya baru-baru ini di Bandara Incheon, tapi membuat netizen tertawa dengan reaksi saat memuji penampilannya. Sejak debut, Jungkook selalu mendapat perhatian karena fashion bandaranya. Hal serupa juga terjadi pada penampilan Jungkook baru-baru ini ketika pakaiannya menarik perhatian, tapi respon sang idola terhadap pujian itu tak terduga. Pada tanggal 4 November, Jungkook tiba di Bandara Incheon sebelum jadwal luar negerinya di Amerika untuk mempromosikan album barunya Golden. Saat foto dan videonya keluar, netizen dikejutkan dengan pilihan pakaian yang dipilih Jungkook. Sang idola cenderung mengenakan pakaian yang lebih casual di bandara yang sesuai dengan gayanya.
Dan meskipun berbeda, orang Korea menunjukkan bahwa cuacanya juga tampaknya tidak cocok dengan penampilannya. Secara khusus, salah satu penggemar berkata, apakah ini disponsori masih terlalu panas untuk memakai mantel? Sepertinya penggemar itu sedang merencanakan sesuatu karena klip lain dari bandara itu mendapatkan perhatian setelah reaksi Jungkook terhadap pujian tentang pakaiannya. Dalam video itu, seorang netizen tidak bisa berhenti memuji penampilan Jungkook sambil berkata, "Jungkook, pakaianmu cantik sekali hari ini." Lucunya, alih-alih menerima pujian itu, Jungkook tidak takut untuk meluruskan pernyataannya saat dia menjawab, "Itu disponsori." Netizen dengan cepat menyadari bahwa semua pakaiannya disponsori oleh Prada, dan tentu saja hal ini memicu spekulasi apakah sang idola akan bekerja lebih banyak dengan merek itu di masa depan. Seperti biasa, Jungkook sungguh nyata dalam hal tanggapannya terhadap berbagai hal. Meskipun masa depannya bersama Prada mungkin akan segera diumumkan, sang idola tetap mempertahankannya dengan dihujani pujian. Yang kedua, ARMY menyebut Seoul Music Award karena dicurangi setelah perlakuan terhadap dua anggota BTS. ARMY mengecam acara penghargaan baru-baru ini karena dicurangi setelah dua anggotanya tidak masuk dalam nominasi. Pada tanggal 5 November, nominasi Seoul Music Award diumumkan untuk pemungutan suara putaran pertama. Di antara nominasi itu, 4 anggota BTS dinominasikan untuk album mereka dalam beberapa kategori. Sementara banyak penggemar dengan tepat menunjukkan betapa sulitnya memilih anggota, ARMY lainnya mulai membuat tren Seoul Music Award Rigged. Di antara tagar lain, di tengah penghilangan karya rapper Suga dan RM. Sepanjang tahun, Suga dan RM telah merilis beberapa lagu dan album indah menyentuh hati para penggemar dan kritikus musik setelah dirilis. Artinya, setelah kedua idola itu dicoret, netizen tidak bisa menyembunyikan kemarahan mereka terhadap nominasi tersebut. Secara khusus, sementara beberapa anggota hanya berbagi frasa untuk mulai menjadi tren, yang lain menunjukkan ulasan tentang karya RM dan Suga secara pencapaian, dan berbagi alasan kenapa kedua anggota itu harus dimasukkan. Tapi ini bukan pertama kalinya ARMY percaya bahwa dua Hyung BTS tidak dihormati. Jelang Mama Award 2023, nominasinya diumumkan. Banyak yang memperhatikan bahwa RM dan Jin tidak ada dalam daftar. Bagi banyak orang, semua anggota BTS mengalami tahun yang fenomenal dengan perilisan mereka, dan ARMY sedih karena tidak semua anggota diperhatikan atas kerja keras mereka. Yang ketiga, tato artis mempost gambar Jimin mengungkapkan tatonya. Seorang seniman tato yang telah bekerja dengan BTS selama bertahun-tahun telah berbagi kisahnya bekerja dengan para anggota setelah mempertimbangkannya dengan cermat. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, aku memutuskan untuk membagikan cerita ini. Aku sudah mengenal orang-orang ini selama sekitar 1 dekade. Jadi, aku tahu betapa bersemangat dan rajinnya mereka sebagai musisi, kata Donghwa. Pembuat tato Donghwa mengungkapkan bahwa dia telah bekerja dengan mereka sejak pradebut sekitar 1 dekade. Sejak awal, dia sangat menghormati mereka, bahkan setelah bertahun-tahun tidak ada yang berubah. Aku bertemu dengan mereka bahkan sebelum mereka debut, dan aku telah mengerjakan berbagai hal berbeda dengan para anggota dan juga manajemen. Tapi karena mereka menjadi sangat sibuk seiring berjalannya waktu, semakin sulit bagiku untuk sering bertemu mereka. Setiap kali aku harus mengerjakan sesuatu dengan mereka, aku mempunyai banyak kekhawatiran dan kekhawatiran untuk dipikirkan. Tapi sejak aku bertemu mereka, aku hanya memberikan dukungan penuh pada mereka, kata Donghwa. Jadi, Donghwa pun membeberkan tato yang dia buat untuk Jimin. Dia membagikan foto dirinya bersama Jimin dan banyak close up tato di tubuh Jimin. Dan itu tidak pernah berubah. Oleh karena itu, aku ingin membagikan bagian-bagian yang pertama kali ku tato pada Jimin. Di antara banyak bagian yang mendapat penghormatan untuk ku kerjakan bersama mereka. Silahkan mencoba melihat ini dari sudut pandang positif. Seperti yang diketahui ARMY, Jimin punya tato Nevermind di tulang rusuk kanan. Dia memiliki angka 13 di pergelangan tangan kirinya, Young di atas siku kirinya, Forever di atas siku kanannya, tato bulan pertama di punggung atas, dan Yacht di belakang telinga kirinya. Bahu Jimin juga sangat lebar. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.